Di sini saya mau cerita bukan reviewnya, tapi tentang bagaimana seluk-beluknya untuk bagaimana tantangan kira-kira membeli motor second itu gimana, terus mungkin tips and tricksnya, karena saya lumayan serius nyarinya, hampir 1 bulan kalau nggak salah, 2 minggu lebih nyari motor bekas, dan di situ saya menemukan beberapa yang ya semoga itu nggak terjadi untuk orang-orang lain gitu. Saya berharap itu nggak terjadi ke orang lain. Untuk itu saya berencana untuk membuat video ini tentang tips and triknya kalau ngebeli barang bekas. Oke, jadi kali ini saya nantinya mau cerita tentang pengalaman saya untuk membeli ini Genio ini, Honda Genio Fabulous yang ini warna hitam kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya nggak berlaku cuma untuk motor aja sih ya, untuk di produk-produk lain juga berlaku, tapi khusus motor ini lebih penting karena yang namanya barang dan sifatnya lebih berat kayak gini ya harusnya lebih aware lah ya kalau bisa dilakukan dengan cara yang lebih aman gitu. Nah, ini saya cerita belinya Genio Fabulous. Ini mungkin next akan kita ulik lagi Genio 2023, dan nanti saya akan jelasin kenapa saya memutuskan untuk beli motor bekas. Oke, sebelum itu saya mau jalan. Kenapa saya berencana untuk membeli motor Matic? Salah satunya adalah untuk keperluan belanja sayur, dan kemudian kalau ada bawa barang kayak gini yang diperlukan untuk di rumah itu lebih mudah dan tidak melecetkan si Biret. Masih sayang dengan si Biret, bener sayang banget. Sambil jalan ya, karena ini biar enak pulang kerja sambil jalan kita ngobrol tentang tips and trick. Permisi, yuk. Oke, saya tutup kaca aja. Dan sesuai dengan judulnya, jadi di video ini saya akan ngejelasin bagaimana pengalaman saya. Ya, ini sebenarnya saya nggak pertama kali juga untuk beli barang bekas, terutama motor yang saya bahas ya sini ya. Kalau yang lain yang lebih kecil-kecil is oke lah, itu bisa lebih aman. Tapi kalau yang lebih berat-berat kayak motor, mobil gitu kan harus lebih waspada lagi dan lebih aware lah intinya. Tapi saya melihat, kenapa saya membuat video ini, karena saya melihat terus terang sendiri itu untuk saat ini lumayan ada beberapa oknum yang sengaja melihat celah atau mencari cara untuk sesuatu yang merugikan gitu. Jadi merugikan siapa? Merugikan ya tentunya konsumen ya. Dia berusaha mencari celah bagaimana sebenarnya yang dilakukan itu halus gitu. Terus terang saya sendiri resah dengan keadaan yang seperti ini. Jadi kalau ini terjadi sama saya, alhamdulillah saya udah paham gitu modus-modusnya gimana. Saya khawatirkan itu terjadi sama orang-orang lain di luar sana yang mungkin lebih awam gitu daripada saya gitu. Saya juga awam, tapi mungkin orang-orang di luar sana ada yang lebih awam lagi terkait skema bagaimana jual beli barang bekas itu yang baik bagaimana. Oke. Yang pertama tipsnya adalah yang paling penting adalah ini anak-anak di belakang sana aja kalau mau duluan. Jadi tips yang pertama adalah ini yang paling rawan banget ya. Jadi jangan terlalu tergiur dengan harga yang lebih murah daripada rata-rata gitu. Jadi kalau kalian melihat postingan, misalkan postingan, contohlah saya mencontohkan di Facebook ya, Facebook Marketplace kan bisa dicari itu lokasi dan barangnya apa. Nah, kalian harus tahu dulu pasarannya kira-kira berapa, terus kemudian jangan sampai harga itu terlalu rendah gitu, jauh banget dari pasaran gitu. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang kayak gitu. Yang kedua adalah usahakan penjualnya yang memberikan deskripsi barangnya itu dengan benar, dengan lengkap gitu. Mungkin surat-suratnya lengkap, terus kemudian harganya, terus kemudian nomor kontaknya yang bisa dihubungin gitu. Itu lebih valid, lebih jelas. Nah, yang saya alamin itu kebanyakan ada beberapa yang memang menjual orang kita biasa yang memang murni jualan tapi nggak mencantumkan nomor HP, is oke, nggak masalah. Cuman ada beberapa yang kayak gitu harus kalian waspadai adalah dia tidak mencantumkan nomor HP di situ, terus tidak mencantumkan harga, atau mungkin mencantumkan harga tapi terlalu murah, jauh banget dari pasaran. Nah, itu waspada yang kayak gitu, jangan sampai gitu. Tanya boleh, tapi jangan sampai tergiur nanti di nextnya. Karena yang saya alamin beberapa yang kayak gitu, saya coba sih ya, saya sebelumnya untuk menganalisa juga kan, coba chat, terus kemudian yang kayak gitu dia nggak mencantumkan keterangan apapun tapi mencantumkan harga aja. Terus ada juga yang nggak mencantumkan harga tapi itu nggak ada keterangan apapun. Jadi kalau kita chat, dia akan bilang kalau masih tertarik bisa langsung WA ke sini ya. Nah, itu kalau di WA coba
Kalau setelah saya WA, hasilnya seperti ini. Jadi dia itu beralasan dia sekarang di luar daerah dari tempat kalian. Nah, contoh saya ini lagi di Jambi, jadi dia itu beralasan dia lagi di luar Jambi dan dia pernah di Jambi itu karena urusan dinas atau kerjaan. Jadi dia beli motor di Jambi ceritanya ya, platnya otomatis plat Jambi. Dan dengan dia beralasan seperti itu, jadi artinya dia itu udah nggak di kota kalian, tempat kalian untuk berencana membeli barang. Atau kalian kalau misalkan barang yang berat-berat kayak gini kayak mobil, motor, ngapain COD, ngapain kirim barang gitu kan. COD aja langsung gitu, lebih jelas. Kalian lihat fisiknya, deal beli gitu. Jangan sampai itu tadi dia modusnya itu barangnya dia nggak di Jambi lagi, tapi itu barang unit Jambi, dia nggak lagi dari Jambi. Dan jika masih berminat dikirimin video, foto dan lain-lain gitu kan. Nanti prosesnya dikirim ke kita, ke Jambi. Nah yang kayak gitu janganlah, nanti itu banyak tetek bengeknya itu nggak bakal ini itu. Banyak cengkunek-cengkuneknya, nggak bakal nyampe tempat kalian gitu. Nanti ada bayar inilah, percuma, nggak akan selesai itu modus-modus ya. Dan parahnya lagi yang saya lihat itu dia nggak cuma pakai satu akun gitu. Jadi dia itu hebat banget. Dia nggak pakai satu akun, dia pakai beberapa akun dengan konsep yang sama. Dan fotonya tuh di angle dari ambil yang berbeda, tapi produk-produknya itu sama gitu ataupun juga berbeda. Ya intinya dia menyebarkan postingan-postingan yang sebenarnya itu spam. Makanya yang postingan yang serupa yang kayak gitu, langsung aja saya kasih tahu. Jadi klik tombol report dan hide dari postingan kalian. Jadi kalau kalian nyari lagi dari produk itu nggak akan muncul lagi di pencarian kalian. Nah itu karena itu sangat mengganggu serius. Kalian mencari penjual yang benar-benar valid, yang benar-benar bagus, dengan adanya dia yang menyebarkan beberapa postingan sekaligus dengan konsep tujuan yang sama. Ya itu tadi, mengganggu serius. Dan itu adalah modus yang terlihat orang awam itu menyebutnya ya itu biasa aja gitu. Makanya saya takut itu terjadi pada teman-teman semuanya. Saya berbagi di sini untuk pengalaman saya bagaimana nyari barang bekas. Untuk yang kedua, setelah kalian benar-benar tertarik pada suatu penjual gitu, pastikan memang sebelum kalian OTW atau COD itu adalah kalian sudah memvalidasi kalau kalian yakin dengan barang itu sekitar 70-80%. Kalau saya malah kan 80-90% lah, tinggal dikit lagi untuk memastikannya aja kalau kalian akan beli gitu. Baru kalian OTW gitu. Dan pastiin juga kalian waktu OTW jangan bawa uang cash dan jangan tempat COD ataupun tempat ketemuan yang agak-agak rawan gitu. Kalau bisa ya tempat yang rame gitu, terbuka aja gitu, taman atau apa gitu, itu lebih aman daripada tempat-tempat yang sepi. Hindari juga malam. Kalau bisa jangan. Juga kalau dia ngasih map, jangan langsung diikutin mapnya, dilihat dulu mapnya daerah mana gitu. Jangan sampai nyasar, nanti susah itu. Itu pengalaman yang lumayan ini dan cukup dihindarin harusnya untuk teman-teman semuanya. Yang paling pertama itu yang paling fatal sih ya. Tips yang ketiga adalah setelah kalian yakin untuk datang tadi dan kemudian kalian datang temuan COD, yang dipastikan adalah kelengkapan surat-suratnya, dipastikan nomor mesin sama nomor rangkanya benar dan valid. Setelah itu ya kalau misalkan setuju ya silahkan untuk dibayar. Nah dibayar sini dianjurkan berarti transfer. Ya kalau nggak transfer cash sih bisa, tapi minimal jangan sendirian lah ya, minimal 2 orang gitu. Kalau sendirian agak-agak gimana gitu, apalagi nominalnya lumayan. Kita nggak tahu di luar sana itu banyak sekali modus-modus kejahatan ya. Ada yang modus sebagai penjual yang jahat, ada juga sebagai pembeli yang memang modus gitu, pembeli modus berniat untuk menipu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi saya sangat khawatir yang kayak gitu akan semakin meluas. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mencari barang yang ya dimanapun ya, mencari barang ya, kalau ada yang mencurigakan seperti itu di report saja, kemudian di hide saja biar tidak mengganggu kalian. Dan itu juga memberikan feedback kepada Facebooknya kalau pakai Facebook.
Ya kalau mencari barang bekas kayaknya yang COD langsung di Facebook sih ya, jangan di Shopee ataupun Tokopedia yang sifatnya COD ya. Kalau misalkan sifatnya bisa diantar gitu nggak masalah ya, kayak peralatan aksesoris ya tinggal kirim aja lah gitu. Kalau nggak sesuai ya ya udah, itu resiko memang jual beli barang online. Tapi kalau motor, sepeda kalau baru saya beli sih kemarin sepeda baru. Sepeda listrik baru ya, tapi ya jangan bekas. Kalau bekas susah urusannya. Nggak bisa kalau dikirim-kiriman sepeda bekas, agak susah sih ya. Apalagi motor gitu ya. Sudahlah, nggak usah diinikan. Nah, jadi itu tadi ya, saya kasih kesimpulan beberapa tentang tips untuk membeli barang bekas. Ya, dari awal itu pastikan harganya tidak terlalu jauh. Kemudian harap hati-hati untuk informasi-informasi dari penjual yang tidak jelas. Dan jika dia beralasan segala macam lagi di luar kota gitu, nanti barangnya dikirim, bullshit. Gak usah diladenin, dah skip aja dah. Kalau mau ngeladenin dia ladenin dengan cara ya yang nggak bener lah gitu. Ibaratnya jangan terlalu serius gitulah, kayak gitu. Jadi ya intinya yang kayak gitu udahlah, buang aja lah. Kalau perlu ya report aja, terus di hide aja biar nggak muncul lagi kayak gitu. Dan untuk alasan kenapa saya membeli motor bekas, ya terutama mencari yang budgetnya tidak terlalu besar ya, karena pakainya juga hanya ya sama aja gitu kurang lebih. Yang penting adalah kondisinya bagus, masih prima gitu, tahunnya muda. Dan yang saya cari adalah ini, ruang bagian depan ini kira-kira cukup untuk bawa barang ya, belanjaan mungkin, atau bawa barang yang kayak gini ya lumayan lah ya buat bawa ke rumah gitu kan, daripada bawa pakai si biret. Agak kasihan ya. Memang beberapa ini kasihan, dan juga kalau bawa istri ke pakai motor itu agak-agak kasihan juga, tinggi banget. Apalagi kalau bawa anak gitu kan, sama anak, gendong anak naik ke si biret tinggi. Dianya mungkin gak masalah, istri mungkin gak masalah, tapi lebih kepada ketika lagi bersama keluarga atau apa, teman, pasti dikomenin. Udahlah, gantilah motor, udahlah gitu. Dan saya nggak mau dibilang apa ya namanya ya, tidak mengusahakan untuk keluarga lah gitu. Makanya ya saya usahakan sebisa mungkin bisa beli untuk keluarga gitu. Ya meskipun kita nyarinya second ya bukan berarti nggak bisa beli baru sebenarnya. Saya maunya beli cash, dan cash dengan budget yang tidak terlalu besar lah gitulah, yang cukup lah. Saya beli ini sekitar harga 13 ya, 13-an. Ini Genio 2023, masih 1 tahun, bulan berapa ya saya lupa. Nanti ada, kemarin baru dibayarin pajaknya. Ya intinya saya bayar 13-an itu udah inilah, udah clear pajaknya, udah clear. Dan mesinnya insya Allah alhamdulillah masih oke. Sebelumnya udah dites, dan bodinya masih mulus, itu yang saya suka. Kilometernya meskipun lumayan sih ya, waktu itu kilometernya 22.500. Iya 22.500 kalau nggak salah, 550. Sekarang udah 22.680 ya, lumayan lah saya pakai beberapa hari. Meskipun kilometernya itu lumayan banyak untuk ukuran setahun, tapi motor ini terlihat terawat gitu. Tidak ada lecet jatuh ya, suara mesin masih halus, starter oke, ya masih bilang masih kinclong lah gitu. Beda dengan saya juga ada yang lain, ya itu tadi pengalaman nyari barang bekas, ketika dibilangnya lecet pemakaian, ada goresan sedikit, lecet pemakaian, oke. Saya agak ragu sih. Saya bilang pertama, yang penting jangan lecet jatuh. Lecet pemakaian bang, kita datangin, oke. Kayak kita datang apa lecetnya? Ya lecet bekas jatuh. Masternya lecet bekas gores, ya jatuh, gimana jatuh?
bodinya lecet jatuh, jelas ada yang retak gitu. Ya, yang kayak gitu ya udahlah. Kalau misalkan apa ya, kalau bisa mungkin saya nyarinya barang yang bekas tapi mulus gitu. Kalau udah nggak mulus lagi saya nggak mau. Buat apa, yang lain banyak gitu. Tapi kalau dia mulus, harga spek sesuai, ya masih wajar lah di harganya gitu. Kalau misalkan dia lecet parah habis jatuh terus ditawar dengan harga yang di bawahnya agak lumayan gitu, kalau dia mau ya mungkin masih oke. Dia nggak mau ya udah, oke. Namanya jual beli, kita bebas tawar menawar gitu. Kita diskusi aja. Kalau deal ya oke, kalau enggak ya udah cari yang lain. Gitu aja bos. Nggak usah gimana-gimana. Loh, saya agak. Jadi ini sebenarnya saya sebelumnya nyari, awalnya berencana untuk Scoopy ya, tapi ternyata harga Scoopy memang sebegitu ramenya dan wah luar biasa sih ya. Dan akhirnya ya udahlah, dengan mesin yang sama saya menurunkan selera untuk mengambil Genio aja. Toh juga mesinnya sama, meskipun fiturnya sebenarnya banyak dikurangin ya dari Genio ini ya. Terus sama keylessnya, varian tertingginya nggak ada varian yang keyless untuk Genio. Itu buat sebenarnya jadi ini juga sih buat Honda ya. Kenapa nggak ngasih varian Genio yang ada keylessnya? Orang Beat aja ada yang terbaru kok pakai keyless kok. Beat guys, secara rating tingkatan kasta ya, harusnya ini di atas Beat kan, harusnya ada keylessnya lah bos. Masa nggak ada keylessnya ya kan? Ya itu ini saya sih ya. Kalau ada keylessnya lebih ini. Gak ada keylessnya ya udah, gimana lagi lah. Oke, mungkin segitu aja untuk sharing saya tentang pengalaman saya beli motor ini, dan saya coba bagikan bagaimana tips and tricksnya untuk membeli barang bekas, terutama motor. Ya sebenarnya berlaku untuk motor, mobil juga. Yang pada intinya hindarilah yang penjualnya beralasan untuk mau mengirimkan lah, dengan modus-modus mau mengirimkan. Itu janganlah, pada intinya jangan yang begitu. Cari yang pasti-pasti aja. Gak apa-apa mahal sedikit, yang penting ya pasti gitu. Jangan sampai kalian mengincar harga yang lebih murah tapi ya tadi zong. Jangan sampai, itu bahaya banget. Oke guys, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat.